Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir untuk pertemuan hari ini yang sudah Ibu upload di Google Classroom ya. Sebelumnya, tentu kalian sudah tahu jika mulai minggu ini hingga akhir Maret, total sekitar 2 bulan, saya akan mengajar kalian sebagai asistensi dari Bapak Gati. Nah, mulai materi hari ini kita akan membahas materi bab 8, yaitu materi tentang menerapkan penyimpanan dokumen administrasi sarana dan prasarana. Di pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan terkait penyimpanan dokumen administrasi sarana dan prasarana. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan terkait administrasi sarana dan prasarana. Nah, setiap kantor itu kan memiliki ketentuan untuk menyimpan dokumen-dokumen kantor selama waktu yang ditentukan atau yang sudah dirancang oleh kantor. Penyimpanan dokumen kantor yang baik itu akan mempermudah penemuan kembali jika ditemukan. Jadi ketika kantor itu membutuhkan suatu dokumen yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan dan lainnya, itu akan mudah ditemukan kembali kalau diperlukan gitu. Nah, penyimpanan dalam jangka waktu yang lama itu kan tentu memerlukan ruang penyimpanan yang besar, aman, dan pastinya harus efisien. Nah, untuk mempermudah penemuan kembali ini, dokumen harus disimpan berdasarkan sistem yang dipilih dan harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, bagaimana sih cara manajemen penyimpanan dan pengolahan dokumen administrasi itu yang tepat itu bagaimana gitu. Nah, kegiatan penyimpanan dan pengolahan sarana prasarana itu tadi adalah untuk menjamin sebuah data atau dokumen mudah untuk dilacak. Nah, yang paling penting juga agar tertib administrasi. Sebelum kita melakukan penyimpanan dokumen administrasi, kita harus tahu nih, harus tahu dan harus paham mengenai apa sih administrasi dokumen sarana dan prasarana itu. Pengertian dari administrasi dokumen sarana dan prasarana itu sendiri menurut Association of Facilities Manager atau AIFM, yaitu pengelolaan aset dan bangunan bersama dengan fasilitas layanan dan orang-orang yang tergabung di dalamnya, yang mana memiliki implikasi dalam hal desain awal, pemeliharaan, administrasi sehari-hari, serta pengendalian tenaga kerja, energi, dan sumber daya terkait. Nah, administrasi sarana prasarana ini dapat kita katakan dia itu sebagai pengelolaannya. Misalkan, jika kalian bekerja di suatu perusahaan, mereka pasti memiliki aset atau sarana prasarana yang pastinya akan dikelola oleh orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut gitu, mulai dari perencanaannya, pengembangannya, pengorganisasiannya. Nah, semua itu seperti mulai dari perencanaan, pengembangan, dan pengorganisasian itu merupakan kegiatan yang dilakukan dalam administrasi sarana dan prasarana. Setelah mengetahui pengertian dari administrasi sarana dan prasarana, dapat kita ketahui bahwa kegiatan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana kantor itu dapat berjalan dengan baik dan efisien, baik secara administrasi maupun teknik, apabila operasional pelaksanaan atau pengelolaan dari sarana dan prasarana yang ada di kantor itu dilakukan dengan baik dan tertib sehingga dapat tertata gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan administrasi sarana dan prasarana. Tujuan administrasi sarana dan prasarana ini ada 8. Nah, yang pertama yaitu tersedianya sarpras. Nah, tersedianya sarpras di sini mampu menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan, yang mana baik berkaitan dengan jenis sarana prasarananya, spesifikasinya, jumlahnya, waktu, kemudian tempat dibutuhkan untuk sarana prasarananya itu, kemudian sumber di mana sarana prasarana itu didapat, yang mana nantinya dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban.
Kemudian yang kedua yaitu informatif, yang mana mampu menyediakan informasi berkaitan dengan keberadaan Sarpras, yang mana dapat digunakan sebagai sarana untuk pengawasan nih dan pengendalian, serta dapat digunakan sebagai instrumen pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tindakan-tindakan manajemen sarana prasarana. Kemudian yang ketiga siap pakai, yaitu mampu menyediakan sarana dan prasarana yang siap pakai atau ready for use ke unit-unit kerja atau pegawai, sehingga keberlangsungan aktivitasnya dari setiap unit atau pegawai itu dapat terjamin nih dan dapat terselenggara secara optimal juga. Nah, yang keempat terjaga, yaitu mampu menjaga dan mempertahankan umur barang. Dapat mempertahankan umur barang di sini maksudnya yaitu mempertahankan kondisi teknisnya, kemudian daya guna dari sarana prasarananya, kemudian daya hasilnya, sehingga dapat mendukung juga nih pengoptimalan dari fungsi barang itu. Selanjutnya, tujuan administrasi sarana dan prasarana yang kelima yaitu pengakhiran fungsi. Mampu melakukan pengakhiran fungsi dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, yang mana gunanya itu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan aktivitas dan juga dapat mencegah tindakan pemborosan. Nah, di sini terdapat kalimat pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pertimbangan pengakhiran fungsi yang dapat dipertanggungjawabkan itu seperti apa? Nah, contohnya itu misalkan dalam suatu perusahaan terdapat barang atau sarana prasarana yang sudah rusak. Nah, kan sudah pasti nggak berguna dan sudah tidak memiliki nilai fungsi lagi. Jadi perlu dilakukan pengakhiran fungsi. Nah, bagaimana cara melakukan pengakhiran fungsinya itu? Nah, caranya itu dengan melakukan pemusnahan. Nah, pemusnahan ini barang atau sarana prasarana yang sudah rusak atau sudah tidak memiliki daya guna lagi itu dilakukan pemusnahan sehingga fungsinya itu berakhir dan tidak perlu dilakukan pengadministrasian sarana dan prasarana lagi. Kemudian yang keenam yaitu antisipatif, mampu mencegah dan mengambil tindakan antisipatif terhadap berbagai penyimpangan. Nah, sehingga dapat menekan pengeluaran biaya baik berkaitan dengan finansial, tenaga, waktu, material, atau juga untuk mendukung kelancaran pelaksanaan aktivitas dan tugas dalam organisasi gitu. Nah, maksudnya antisipatif terhadap penyimpangan ini maksudnya itu contohnya ya, misalkan jika di dalam perusahaan itu kalian melakukan pengadaan barangnya itu misalnya meja, kalian hanya butuh 10 meja, jadi harus melakukan pengadaan 10 meja, tapi kalian membuat itu 20 meja butuhnya gitu. Nah, secara nggak langsung itu akan membuat biaya pengadaan itu membengkak. Nah, makanya perlu dilakukan adanya administrasi sarana prasarana, yaitu agar biaya yang dikeluarkan itu dapat ditekan gitu sehingga tidak terjadi pemborosan. Kemudian yang ketujuh yaitu pedoman kerja. Nah, pedoman kerja di sini mampu menyediakan pedoman kerja bagi tiap unit. Nah, bagi tiap unit ini sehingga tiap unit ini dapat menjalankan aktivitas atau pekerjaannya atau tugasnya juga secara optimal karena sudah terdapat pedoman kerjanya nih. Jadi dia dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan pedoman kerja gitu. Kemudian yang terakhir yaitu budaya penggunaan, mampu membangun budaya penggunaan sarana dan prasarana, yang mana budaya penggunaannya itu tentu harus bertanggung jawab gitu, sehingga pegawai itu dapat bertanggung jawab dengan penggunaan sarana prasarana yang ada di kantor gitu. Jadi dapat terhindar juga dari pemborosan penggunaan sarana dan prasarana yang ada di kantor. Seperti contohnya
Kalau kalian dulu sudah pernah PKL, kalian tentu tahu dong kalau tiap kantor itu pasti dibagi menjadi beberapa divisi. Nah, tiap divisi kan tentu memiliki sarana dan prasarana yang sudah disediakan oleh kantor, yang mana juga sudah teradministrasikan apa saja yang sarana prasarana yang mereka dapat gitu. Nah, contohnya itu tiap unit atau tiap divisi itu kan pasti disediakan kertas HVS nih, kertas HVS. Misalkan tiap bulannya itu tiap divisi mendapat 3 rim HVS. Nah, dengan begitu kan setiap unit tuh harus menggunakan 3 rim kertas HVS yang sudah disediakan atau diberikan oleh kantor itu dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh boros menggunakan kartu HVS yang sudah disediakan, karena kartu HVS itu harus dapat digunakan selama 1 bulan gitu. Nah, dengan begitu kan otomatis pegawai dari setiap divisi itu akan secara maksimal menggunakan kertas HVS itu. Jadi tidak terjadi pemborosan gitu. Baik, selanjutnya yaitu tentang sistem penyimpanan dokumen administrasi sarana dan prasarana berdasarkan sistem kearsipan. Nah, yang perlu kita ketahui dulu yaitu arsip itu kan banyak dibuat dan diterima oleh lembaga, organisasi, badan, bahkan perorangan pun memiliki banyak arsip gitu, sehingga diperlukan manajemen untuk mengelola arsip tersebut gitu, yang mana dikenal dengan sistem kearsipan gitu. Nah, bagaimana sih pengelolaan arsip itu sendiri? Pengelolaan arsip itu menurut Mulyono sudah dimulai sejak suatu surat atau naskah dan warkat dibuat dan diterima oleh suatu kantor atau organisasi, sehingga kemudian ditetapkan untuk disimpan dan selanjutnya dimusnahkan. Nah, dalam kearsipan ini kan pasti terkandung unsur-unsur kegiatan seperti penerimaan, kemudian penyimpanan, penemuan kembali, hingga penyusutan arsip gitu. Sehingga arsip itu harus disimpan agar nilai gunanya itu terjaga. Kemudian menurut Amsyah, penyimpanan arsip itu adalah suatu kegiatan pemberkasan dan penataan arsip dinamis yang penempatannya secara aktual menerapkan suatu sistem tertentu, yang mana kegiatan pemberkasan dan penataan arsip itu sering disebut dengan filing system. Filing system sendiri dalam kearsipan itu memiliki beberapa sistem, yaitu sistem tanggal, kemudian abjad, nomor, wilayah, dan subjek. Di sini saya yakin kalian sudah pernah mempelajari sistem kearsipan ini di mata pelajaran kearsipan di kelas 10. Di sini Ibu hanya akan mereview sedikit tentang pengertian dari setiap sistem kearsipan ini. Nah, sistem kearsipan menurut tanggal atau chronological filing system yaitu sistem penyimpanan arsip berdasarkan pada tanggal yang tertera dalam surat. Nah, misalkan jika surat masuk itu maka dilihat dari kapan surat itu diterima, tanggal surat itu diterima. Kemudian jika surat keluar itu kita lihat dari tanggal di mana surat itu surat itu akan keluar atau akan dikirim. Nah, kemudian yang kedua yaitu sistem abjad atau alphabetic filing system, yang mana pada penyimpanan ini arsip itu disimpan menurut abjad dari nama-nama orang, organisasi, atau instansi utama yang tertera dalam tiap-tiap arsip. Nah, sistem abjad ini misalkan abjad A. Nah, abjad A itu ada berkas dari organisasi automobil misal, kemudian atau dari organisasi automotor gitu. Kemudian yang ketiga adalah sistem kearsipan nomor atau numeric filing system, yaitu pada penyimpanan ini arsip itu yang mempunyai nomor akan disimpan menurut urutan-urutan angka dari bilangan terkecil
dan terus meningkat hingga bilangan yang paling besar. Kemudian yang keempat yaitu sistem kearsipan wilayah. Nah, sistem kearsipan wilayah ini atau Geographic Filing System yaitu sistem penyimpanan arsip berdasarkan pengelompokan menurut nama tempat. Jadi, misalkan arsip ini arsip dari wilayah DKI Jakarta Timur, atau ini untuk wilayah DKI Jakarta Selatan gitu. Kemudian yang terakhir yaitu sistem kearsipan subjek atau subject filing system, yaitu sistem penyimpanan arsip berdasarkan pada isi dari arsip yang bersangkutan. Nah, kita lanjutkan yaitu jenis dokumen administrasi sarana prasarana berdasarkan klasifikasi kearsipan. Nah, di sini kita akan belajar dokumen-dokumen administrasi sarana prasarana itu apa saja sih gitu, yang sesuai dengan klasifikasi kearsipan. Sebelum kita mengetahui jenis dokumen apa saja yang sesuai dengan klasifikasi arsip, nah kita itu harus tahu dulu nih arsip itu apa sih. Nah, arsip itu kan catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi dari berbagai macam bentuk lembaga atau perusahaan atau juga kantor. Nah, arsip ini dapat berupa surat, warkat, akta, piagam, buku, dan dokumen yang dapat dijadikan bukti untuk suatu tindakan dan keputusan yang akan diambil. Kemudian, apa saja sih dokumen yang harus ada dalam pengelolaan administrasi sarana dan prasarana? Nah, dalam dokumen pengelolaan administrasi sarana dan prasarana ini terdapat 4 dokumen penting nih yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama adalah buku kegiatan harian. Nah, buku kegiatan harian ini merupakan buku kegiatan yang isinya tentang pelaksanaan urusan administrasi sarana dan prasarana tiap harinya, yang mana dalam tabelnya itu bisa kalian lihat ada nomor, kemudian hari dan tanggal, jenis kegiatannya, kemudian keterangannya. Nah, misalkan contohnya pada tanggal hari ini, yaitu pada tanggal 7 Februari misalkan, kemudian jenis kegiatannya itu pengadaan sarana dan prasarana, misalkan pengadaan meja, kemudian keterangannya tinggal ditulis di sini berapa pengadaan itu, pengadaan barang dan mejanya itu ada berapa jumlahnya, kemudian dari mana, itu kita tulis di keterangannya. Kemudian dokumen pengelolaan yang kedua yaitu dokumen barang inventaris. Nah, dokumen pengelolaan barang inventaris ini harus dikelola secara efisien agar dapat optimal dan pencapaian tujuan perusahaan itu dapat tercapai gitu. Nah, pengelolaan barang inventaris ini suatu hal penting yang harus dilakukan karena yaitu tadi dengan pengelolaan barang inventaris secara efisien otomatis pencapaian tujuan perusahaan itu akan optimal. Nah, dokumen barang inventaris itu apa aja sih? Nah, di sini ada 11 dokumen barang inventaris, yaitu daftar pengeluaran barang non-inventaris, kemudian daftar pengeluaran barang inventaris, kemudian daftar peminjaman barang inventaris, buku induk barang inventaris, kartu inventaris barang, yang mencakup ada tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, kemudian kartu inventaris ruangan, daftar penerimaan barang inventaris, buku pemeliharaan dan perbaikan, dan format barang ATK yang ditambah. Untuk format dari dokumen barang inventaris ini bisa kalian search di Google, di internet itu banyak bentuk format-formatnya. Nah, di situ kalian bisa tahu nih bentuk dokumen barang inventaris itu bagaimana gitu formatnya. Selanjutnya, yang dokumen pengelolaan yang ketiga yaitu kartu stok barang. Nah, kartu stok barang itu merupakan kartu yang digunakan untuk pencatatan pergerakan transaksi keluar dan masuk suatu barang, yang mana mengidentifikasi tipe transaksi. Misalkan masuk dari supplier, atau masuk dari return outlet, atau keluar ke outlet, atau keluar disposal atau rusak, dan keluar untuk pemakaian tertentu. Nah, ini itu lengkap dengan jam transaksinya, kemudian jumlah barangnya, serta keterangan tujuan dan asal dari barang tersebut. Nah, di sini ada contoh format
kartu stok barang, yang mana di sini ada tanggal, kemudian nomor nota, kemudian keterangan, kemudian masuk, keluar, dan sisa. Nah, ini adalah contoh kartu stok barang yang simple atau yang sederhana. Nah, kalau kartu stok barang ada juga yang lebih detail lagi, di mana dimasuk, keluar, dan sisa ini terdapat tanggal dan ukuran. Jadi lebih detail lagi. Kemudian dokumen pengelolaan administrasi sarana dan prasarana yang terakhir itu ada lembar kerja perawatan alat dan mesin. Nah, di sini kalian bisa lihat nih contoh formatnya. Nah, di sini kalau ini Ibu ngambil contoh dari Politeknik Negeri Malang. Nah, setiap perusahaan atau instansi itu memiliki bentuk lembar kerja perawatan alat dan mesin yang berbeda-beda. Nah, kalau yang di sini yang Politeknik Negeri Malang ini, di sini ada ada nomor laporan kerusakan, kemudian tanggal masuk, tanggal selesainya, kemudian nama alat atau mesinnya, ada kode inventarisnya, lokasinya, kemudian uraian kegiatan perbaikan, biaya, dan keterangan. Jadi, lembar kerja perawatan alat dan mesin ini digunakan untuk mencatat laporan kalau misalkan ada barang yang rusak dan harus butuh perawatan gitu. Nah, di mana barang itu rusak atau barang itu akan dirawat atau diperbaiki di mana, itu kita harus menulis di lembar kerja perawatan alat dan mesin sebagai bentuk laporan keperawatan atau perbaikan dari alat mesin tersebut. Baik, dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan, dapat kita rangkum bahwasannya administrasi sarana dan prasarana itu adalah kegiatan pengelolaan administrasi sarana dan prasarana dalam sebuah perusahaan. Nah, kemudian arsip itu merupakan rekaman kegiatan atau sumber informasi dari berbagai macam bentuk lembaga atau perusahaan yang ada di kantor, yang mana berupa surat, warkat, akta, piagam, buku, atau dokumen lainnya yang bisa dijadikan bukti untuk suatu tindakan keputusan. Kemudian penyimpanan arsip itu merupakan kegiatan pemberkasan dan penataan arsip dinamis yang penempatannya secara aktual menerapkan suatu sistem tertentu. Kemudian filing system atau sistem kearsipan itu ada 5, yaitu menurut sistem tanggal, abjad, nomor, wilayah, dan juga subjek. Kemudian dokumen pengelolaan yang harus ada dalam administrasi sarana dan prasarana yaitu ada buku kegiatan harian, ada dokumen barang inventaris, kemudian kartu stok barang, dan juga lembar kerja perawatan alat dan mesin. Baik, itu adalah penjelasan terkait materi hari ini yang sudah Ibu jelaskan. Ibu ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk mengisi daftar kehadiran di Google Classroom yang sudah Ibu upload. Dan mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.